Halo. Ya, ini rumah gua yang baru selesai gua renov. Baru gua beli sekitar 3 tahun yang lalu dengan harga 200 juta. Luas tanah rumah ini ada di 144 meter persegi. Terus tempatnya ada di Bekasi. Dan yang paling penting gue ngambil tipenya itu seperti maskulin banget, yaitu vintage yang terasa strong. Terus gue ngambil barang-barang kayu jadul, barang bekas, semua gue masukin ke sini. Oke, yuk lihat yuk. Yuk. Nah, ini dia John, tampak awal mula sebelum dibangunnya seperti ini. Dan ini yang sudah direnovasi total oleh pemiliknya. Yang pertama kita mulai dari halaman. Halaman kita buat tempat ngopi. Sorry nih, masih ada stegernya, tangga-tangga tukang. Yuk lihat yuk. Gua ngambil konsepnya ini industrial. Ini gua pakai semen. Cuman semen, bro. Semen gua litur pakai pernis batu alam, jadi oke. Dan kanopi aja sih yang sederhana. Dan temanya nih, ini gue bikin motif semen. Yuk sekarang masuk ke sebelah lagi. Nah ini yang tahap selanjutnya, ini garasi. Luasnya 3 meter kali 6 meter, pas buat satu mobil yang baru berumah tangga. Dengan temanya ada wassernya, cat sederhana warna putih. Terus pagarnya ini lebih ke pagar lipat, yaitu industrial. Ayo kita masuk ke dalam. Nah sekarang ada di bata expose. Ini dak-daknya harusnya lurus, gue bikin miring biar kesannya itu nggak ngebosenin. Nah maju yuk. Lantainya keramik kayu. Terus ini gue bikin nih pintu hollow yang murah meriah. Lihat deh sekarang. Nah sekarang gua di dalam bentuk fisiknya rumah ini nggak ada yang berubah, cuman gua tambah ruangan gua cuman sedikit banget. Pertama tadi di depan, kedua ini wajar lah di belakang, tapi fisik bentuknya nggak ada yang gua rubah. Nah ini karya-karya gua sendiri. Pokoknya satu rumah ini semua ide gue sendiri. Oke, sekarang lu lihat ini aluminium. Gue beli di bekas-bekas tempat aluminium. Gue bikin sendiri karena gue bisa. Terus ini jendela gue. Jendela gue ini dari hollow. Itu beli di material. Murah kan? Gue las aja. Gue sulap. Nah terus masalah dalamnya, catnya gue pakai cat kiloan yang memang kualitasnya udah gue upgrade. Gue tambah lemnya, tuh temanya industrial, semua gambarnya Vespanya gue sendiri. Nah jadi awal mula lu beli rumah ini tuh seperti apa, Bang? Kondisinya caur abis. Pokoknya ini dulu pas gue beli, invest gue sewain ke orang. Kondisinya caur abis. Pokoknya ini dulu tempat laundryan, jemurannya di mana-mana, kayunya di mana-mana, pokoknya kacau deh. Nah,
Dan lu pertama beli rumah ini baru beli apa oper kreditan orang? Enggak, dulu gua beli tapi invest, enggak gua tempatin. Sekarang baru ada rezeki buat ngerenov. Oh, jadi lu pertama beli rumah BTN ini dengan harga berapa ya? 210 jutaan. Jadi untuk beli awalnya itu 200 lebih. Juta. Ya. Nah, dan lu kontrakin sebelumnya. Gua kontrakin. Dari tahun berapa itu? Kurang lebih 2017-an deh. 2017-an. Jadi sudah hampir 3 tahunan ya. Iya. Nah, total untuk ngebangunnya dari 0 sampai jadi ini sudah menghabiskan berapa? Gua hitung-hitung waktu itu kemarin itu gue yang kebetulan gue kerja di perumahan, habisnya gue 150 juta, nggak sampai 200 juta, dan itu dengan barang-barang 1 second. Pokoknya semua gue beli barang yang murah. Nah, 150 itu berikut sama barang-barangnya apa bangunannya tok doang? Sama barangnya dong. Nah, kalau untuk bangunannya doang, lu menghabiskan berapa kira-kira? Kurang lebih di angka 120 jutaan. 120 jutaan. 120 jutaan. Berarti 210 ditambah 120 jutaan. 120 jutaan. Jadi habis-habis itu untuk bangun ini 330-an ya? Iya, betul. Nah, dan untuk konsep rumah lu sendiri, ini konsep apa nih jadinya? Gua di sini gua namain konsepnya itu Omah Coffee. Jadi berkarakter anak muda. Memang duit yang pas-pasan tapi dibikin indah. Pakai barangnya satu vintage, kedua gua ngambil temanya industrial, ketiga gua pakai barang-barang ya ini seperti ini contohnya salah satunya. Ini gua ngambil dari barang-barang rongsokan yang memang ada di rumah gua. Gitu. Nah, jadi untuk bangun ini semua apa ditotalin dihancurin atau tetap bangunan yang lama masih dipertahankan? Enggak, gue pakai bangunan yang lama gue, tapi gue desain sendiri. Kan sekarang aplikasi Android udah canggih. Gue bikin manis sesuai semua perencanaan gue, dan inilah jadinya. Jadi lu desainnya itu berawal dari aplikasi Android doang ya? Iya, betul. Jadi semua yang lu terapin di aplikasi itu semua lu bangun di rumah ini? Iya, tapi ada referensi lah dari gambar-gambar dari Google atau dari Piratex. Nah, jadi untuk ruang tamunya sendiri itu memang udah awalnya udah jebol begini atau masih ada sekat-sekatnya untuk awalnya itu pertama? Dulu itu masih ada sekatnya, tapi gue jebol. Kebetulan bangunan yang dulu pada saat gue kontrakin, gue udah bikin kontrakan sebelahnya, jadi ada bangunan lagi tanah lebih gue. Makanya sekarang gue jebol jadi agak luas kelihatannya. Jadi untuk tema lu sendiri pun juga di dalamnya supaya tidak sumpek itu tidak ada pesekat tembok-tembok ya? Iya, pokoknya yang namanya partisi atau pesekat tembok menurut gue itu nggak buat sumpah ruangan di tempat tipe bangunan seperti 36 tanah luas 144 ini. Nah, untuk kamarnya sendiri sebelumnya itu ada berapa memang? Kamarnya memang udah ada 2 dari dulu, cuman sekarang gua renov tetap ada 2, tapi yang satu multifungsional. Di ruangan tamu gua bikin ada pintu lipatnya, jadi suatu saat butuh untuk kamar lagi bisa gua lipat pintunya. Jadi multifungsi ruang tamu bisa jadiin kamar lagi ya? Tidur, betul. Supaya kalau ada keluarga datang bisa dijadiin buat tempat tidur. Betul. Ngirit biaya kan? Jadi untuk ruang kamar tidur utama hanya 2 ya? 2. Dan tidak dibongkar sebelumnya.
tidak. Dan untuk kamar mandi sendiri, apa sudah jadi seperti itu? Apa ada perbaikan? Ada perbaikan, tata letaknya gue pindah biar kesannya ruangan gue lebar. Di dalam kamar mandi itu ada kloset, ada tempat bak mandinya gue beli yang bekas-bekas. Terus dinding kamar mandi itu, keramik kamar mandinya gue pakai granit bekas dan warnanya belang-belang, tapi gue susun biar bertema. Nah, untuk area dapur dan ruang untuk cuci baju itu apa sebelumnya udah ada bangunannya? Ruang dapur sama ruang cuci baju nggak ada, jelas itu gue nambah lagi, gue tambahin ruangan sedikit doang, nggak banyak, cuman kalau 6 kali 2 lah. Jadi gue bagi 2 buat dapur sama cuci baju, itu gue pisahin memang. Nah, untuk garasinya sendiri gimana tuh? Garasinya gue bikin bisa untuk 2 mobil. Pertama itu ada di vertikal, itu ada di ukuran 6 kali 3. Kedua di horizontal, ada di ruang tadi kita gazebo-nya. Itu bisa gue multifungsi jadi garasi tapi dengan mobil yang kecil. Nah, jadi untuk garasi sendiri itu awalnya hook ya? Ya. Oh, jadi tidak untuk nambah bangunan lagi, hooknya itu dibikin biar semurah mungkin, jadi langsung untuk Ya. garasi. Pokoknya semua rumah ini gue bikin low budget. Nah, untuk tempat teras lu lah, atau dibilang buat nongkrong-nongkrong di depan, itu fungsinya buat apa lu nanti? Jadi kalau kita kan kaum merokok ya, kalau kaum merokok pasti harus punya ruangan, dan di dalam rumah itu usahain jangan sampai ngerokok. Rokok itu adanya di tempat depan, yaitu ruang gazebo yang dibikin, biar asapnya itu nggak ngumpul di dalam ruangan. Jadi tapi ruangannya belum kelar ya? Ruangannya belum kelar. Belum kelar. Nah, nih, jadi kan lu total itu beli rumah dan ngebangun itu sekitar 330. Ya. Nah, kalau tiba-tiba nih yang di para nonton di YouTube gua nih ada yang nanyain, "Bang, dijual gak?" Nah, lu mau jual gak tuh niat lu? Ini susah nih. Ini karena karya gue sendiri, kreatif gue sendiri. Tapi kalau ada yang cocok sih oke. Itu kan gue belanjaan perlu diinget ya, 2017 ya kalau nggak salah tadi, 16 atau 17 gue beli 210 juta. Otomatis sekarang 2020 harga tanah naik, harga rumah naik. Ya gue sekarang kalau gue jual kira-kira yang gimana bro ya, angkanya 800 juta lah. Oh, jadi ngelihat sekarang tahunnya sudah berbeda. Ya pasaran kan? di sini, harga tanah pasaran di sini lumayan tinggi sekarang karena satu, airnya bagus, dua, klasteran yaitu gerbangnya cuma 1. Jadi dan sudah ramai juga di sini ya. Udah ramai banget. Sini banyak orang yang invest, banyak yang nempatin, dan lingkungannya ramah-ramah kok. Nah, John, jadi ingat, walaupun harga bangunan segitu, harga beli rumahnya segitu, cuman namanya nilai harga rumah kan semakin lama semakin tinggi. Nah, temen gua nih John, jadi kalau memang ada yang niat membeli itu 800 juta John. Nah, Sayang lah. ya kalau mau nego-nego tinggal ngobrol aja. Iya betul. Nanti gua kasih tahu nomor teleponnya, yang penting lu komen aja di bawah John. Ntar gua kasih nomor teleponnya kalau mau ngobrol-ngobrol. Nah, ataupun lu yang beli rumah BTN seperti temen gua nih. Nah, mau ngebangun, bingung caranya gimana, pakai konstruksi seperti apa. Nah, ini temen gua salah satunya juga, dia bisa ngebangunin rumah ya. Ya. Jadi lu juga buka jasa untuk ngebangunin rumah ya. Betul. Nah, untuk desain-desainnya juga mungkin dari lu ada desainnya, atau dari temen gue bikin sendiri desainnya, bisa dibikinin juga Bang ya. Bisa. Nah, jadi
tinggal ngobrol-ngobrolin aja desainnya gimana, harganya gimana. Karena dia juga kerja di kontraktor, Bang ya. Iya betul. Nah, jadi dia emang pintar untuk ngebangun rumah dan dijamin kokoh Iya. banget. Itu mah harus ya kontrak. Struktur rumah yang terpenting itu adalah struktur. Jadi lu bisa banding-bandingin John, rumah segini aja itu cuman menghabiskan 120-an John. Iya betul. Nah itu juga udah sama makan-makan kali ya. Iyalah. Ngabisin Uang duitnya. nyawer banyak lah buat satpam sama RT. Nah, jadi itu semua John, mungkin bermanfaat untuk lu semua John. Nah, jangan lupa like, komen. And subscribe. Nah, oke John, thank you.